Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih semangat dan Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tak lupa pula kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat. Nikmat apa itu? Nikmat kesehatan serta kesempatan untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dan doanya akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Pada ketua kelas kita, Bapak harapkan untuk maju ke depan untuk wajib nasional. Bapak mintakan kita untuk membaca surah pendek terlebih dahulu ya, agar kita lebih memotivasi diri kita untuk lebih giat lagi belajar. Kita membaca surah Al-Ikhlas saja ya. Kita baca bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anakku sekalian, surah pendeknya semoga nanti diterima Allah bacaan kita, dan semoga apa yang kita bacakan tadi menjadi berkah tersendiri buat kita dalam pelajaran kali ini. Baik, sebelum memulai pelajaran kita, Bapak coba mengulas kembali pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu kira-kira apa? Kita membahas tentang apa? Iya benar, kisah-kisah Nabi Muhammad. Apa yang kita pelajari dari situ kira-kira? Iya, sifat-sifat terpuji dari Nabi Muhammad. Adli. Oke, baik. Rupanya anak-anak Bapak masih mengingat pelajaran yang lalu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran kita yang ke-10, yaitu kisah teladan Luqman. Nah, kira-kira anak Bapak ada tadi malam yang sudah membaca bukunya terlebih dahulu? Alhamdulillah, cukup banyak ya, luar biasa anak Bapak telah banyak yang membaca pelajarannya terlebih dahulu di rumah. Nah, yang sudah membacanya berarti kita tinggal mengulang-ulang kembali. Nanti hal-hal yang tidak diketahui anak Bapak sekalian, maka akan kita bicarakan dan kita diskusikan bersama. Oke, baik. Ini adalah kisah teladan Luqman. Nah, yang kita pelajari di sini adalah untuk tujuan pembelajarannya di sini. Anak-anak Bapak memiliki kemampuan ya meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, yang seterusnya anak-anak Bapak juga bisa memahami kisah teladan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah anak-anak Bapak dapat menceritakan ya kisah teladan Luqman sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi Luqman ini adalah seorang ayah pilihan Allah, tetapi dia tidak menerima kenabiannya ya. Nah, tapi dia terdapat di dalam kisah-kisah terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Kelihatan semua gambarnya? Alhamdulillah kelihatan. Oke, kira-kira siapa yang bisa menggambarkan itu, menceritakan ini ada gambar apa? Kira-kira siapa? Iya, coba Bang Rezal silakan berdiri. Oke, coba. Ini gambar apa, Bang? Iya, gambar keluarga yang sedang bahagia. Oke, beri tepuk tangan buat Bang Rezalnya. Alhamdulillah ya. Oke, duduk kembali. Alhamdulillah jawabannya cukup baik ya. Ini adalah gambar seorang keluarga yang hidup bahagia. Oke, ada lagi yang bisa menjawabnya? Oke, boleh Kak Naila. Oke, maju. Oke, gambar apa ini Kak kira-kira? Seorang ayah memberi nasihat kepada anak-anak. Oke, luar biasa tepuk tangannya. Oke ya, seorang ayah yang beri nasihat kepada anak-anaknya. Nah, dari gambar ini sudah dapat dua pendapat ya.
Yang pertama tadi adalah keluarga yang hidup bahagia. Oke, yang kedua, seorang ayah yang memberi nasihat kepada anak-anaknya. Dan kisah pelajaran kita ini juga nanti akan membahas tentang keluarga dan ayahnya yang memberi nasihat kepada anaknya. Siapa yang kita ceritakan adalah Luqman. Oke, baik, kita lanjut. Nah, Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Nah, kira-kira di sini ada yang mau jadi anak soleh? Alhamdulillah, semua mau jadi anak soleh dan soleha ya. Semoga nanti doa-doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak soleh dan soleha. Baik. Kita lanjutkan. Luqman ini adalah tidak menerima kenabiannya. Ya, dia tidak seorang nabi. Tetapi dia menjadi ayah pilihan Allah, ayah terbaik sepanjang zaman. Nah, kira-kira seperti itu kisahnya. Nah, baik, seterusnya. Nah, Luqman ini berkebangsaan Habsyi. Ya, berkebangsaan Habsyi dan berasal dari kota Sudan. Ya, berasal dari kota Sudan. Tetapi pekerjaannya adalah seorang tukang kayu pada awalnya. Ya, tukang kayu. Nah, Luqman ini kira-kira ada nggak yang tahunya dari mana asalnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Oke, baik, akan Bapak jelaskan. Luqman ini adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh. Ya, panjang namanya ya, cukup panjang. Itu adalah disebutkan nama kakek dan kakeknya. Jadi makanya cukup panjang. Dan bin Tahir Nahur ini merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, nah ini yang paling luar biasa. Apa yang Pak luar biasanya? Luqman ini hidupnya 1000 tahun. Cukup lama bukan? Iya, lama. Kira-kira anak Bapak ada yang mau hidup 1000 tahun? Ayo, ada yang mau? Tidak ya, tidak ada yang mau hidup 1000 tahun. Bapak juga tidak mau hidup 1000 tahun. Ya, karena itu waktu yang cukup panjang. Ya, tetapi jika diizinkan Allah, kita harus berbuat kebaikan. Oke, kira-kira tadi anak Bapak bilang tidak ada yang mau hidup 1000 tahun. Kira-kira ada alasannya tidak? Siapa yang bisa memberi alasan? Oke, coba Bang Radit. Oke, coba jelaskan sama temannya. Kenapa Abang nggak mau hidup 1000 tahun? Takut berbuat dosa. Iya, takut berbuat dosa. Subhanallah. Tepuk tangan untuk abang ini. Oke, boleh duduk abangnya. Oke, kira-kira siapa lagi yang mempunyai alasan tersendiri lagi kenapa tidak mau hidup? Oke, Kak Kaila, silakan maju. Sampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Dia tidak mau hidup 1000 tahun katanya. Oke, sebelah sini. Oke, coba sampaikan kepada temannya kenapa kakak tidak mau hidup 1000 tahun. Takut ketuaan katanya. Ayo, siapa yang mau tua? Tidak ada yang mau tua, tapi kita harus mengakui bahwa tua. Baik, kita lanjutkan. Luqman ini merupakan guru Nabi Daud. Sebelum Nabi Daud diangkat menjadi, kita lihat bacaan dari kakak Nabila itu tersendiri dulu ya. Oke, kakak Nabila boleh dibacakan? Alhamdulillah, subhanallah ya. Cukup baik bacanya, cukup fasih bacanya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa membacanya seperti yang dilakukan oleh Kak Nabila tadi. Oke, untuk artinya ada yang bisa membacakannya? Oke, boleh Kak Malika, boleh dibacakan terlebih dahulu. Yang keras suaranya ya Kakak. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Surat Al-Luqman ayat 12. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangannya untuk Kak
Oke. Baik anak-anakku sekalian, dari potongan ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya bersyukur kepada Allah itu sangatlah penting. Ya, sangatlah penting. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Nah, dari potongan ayat ini intinya adalah kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah. Seperti yang Bapak ungkapkan dari awal tadi, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan dalam hidup ini, kita sepantasnya dan sewajarnya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Oke, Bapak lihat masih ada yang agak-agak kurang bersemangat ini, kita berdiri sejenak untuk kita bertepuk semangat dulu. Ayo, berdiri. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, kita ulang sekali lagi ya biar lebih semangat lagi pelajarannya. Tepuk semangat. 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 Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Duduk kembali anak sekalian. Oke, semangatnya luar biasa untuk mengikuti pelajaran ini. Alhamdulillah dari awal sampai dengan detik ini juga semangatnya tetap luar biasa. Tetap merupakan muridnya. Nah, seorang nabi merupakan murid dari Luqman. Sudah bisa kita bayangkan. Sedangkan Luqman sendiri bukan nabi, tetapi muridnya adalah seorang nabi. Nah, pengetahuannya sangat luar biasa. Nah, itulah yang dimilikinya, sehingga dia tetap bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Nah, ini coba nampak gambarnya kan di depan? Nampak, Pak. Oke, nampak. Kira-kira yang pertama kita analisa bersama-sama saja ya. Nah, yang pertama kira-kira gambar apakah itu? Iya, seorang anak yang sedang sholat. Seorang anak yang sedang sholat. Kira-kira siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya, Pak. Alhamdulillah luar biasa semuanya melaksanakan sholat subuh. Nah, berhubungan dengan sholat, kira-kira sholat itu ada berapa kali sih kita lakukan? 5 waktu. Iya, Pak. Baik, jawabannya 5 waktu sehari semalam sholat wajibnya ya. Itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, selanjutnya gambar yang kedua, coba kita lihat. Gambar yang kedua gambar apa ini? Iya, berdoa setelah sholat. Setelah kita melaksanakan sholat, kita dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus berdoa kepadanya, bermunajat kepadanya agar apa yang kita inginkan semoga dijabah dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Tadi dari kedua gambar ini sudah bisa kita ambil kesimpulannya bahwasanya sholat itu dilakukan dengan cara dan ketentuan yang sudah ada. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu. Nah, di sini akan kita bahas secara rinci, akan kita analisa apa saja nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Baik, yang pertama yaitu jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Tidak boleh musyrik atau tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa artinya musyrik atau menyekutukan Allah? Saya, Pak. Iya, Bang Ajam, coba ke depan Bang Ajam. Iya, Bang Ajam ini mungkin sudah membaca buku, makanya Abang Azam mengerti tentang musyrik ataupun menyekutukan Allah. Coba Abang jelaskan apa itu musyrik atau menyekutukan Allah. Menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik, luar biasa, tepuk tangan untuk Bang Azamnya. Oke, duduk kembali Bang.
jawaban luar biasa dan jawaban yang sangat kita harapkan. Yaitu apa tadi? Menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Misalnya apa itu, Pak? Nah, misalnya matahari nih. Matahari yang terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Itu tidak boleh kita sembah menjadi Tuhan kita. Tuhan matahari berikan saya ini. Itu tidak boleh. Karena itu sudah salah satu contoh mensekutukan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi ada batu yang sangat besar ataupun patung. Ya. Ada yang pernah melihat patung? Ada ya. Jadi ketika patung itu kita sembah, maka itu salah satu ciri kita mensyirikkan diri kepada Allah, dan itu sangat dilarang. Dan ada ayat yang mengatakan bahwasanya salah satu dosa besar adalah syirik kepada Allah. Dan dikisahkan juga itu adalah salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, janganlah kita sempat berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ya. Jangan lakukan itu. Oke, selanjutnya Luqman ini juga mempunyai pesan yang kedua, yaitu apa? Wahai anakku, janganlah menyamakan sesuatu apapun dan tidak pernah sama. Karena sehebat apapun manusia, matahari, patung tidak akan bisa menyamai Allah sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Jadi segala alam bumi dan serta isinya ini adalah semua ciptaan Allah. Dan semua nikmat karunia yang kita dapatkan, kesehatan, kelapangan waktu, senyum, ya kan? Kita bisa lari-lari berolahraga, kita bisa belajar, kita bisa makan. Itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu semua wajib kita syukuri. Itu hal yang paling pentingnya. Nah, selanjutnya, barang siapa ingkar kepada nikmat dan karunia Allah, maka orang tersebut telah zolim yang sangat besar. Ya, zolim yang sangat besar. Zolim itu artinya kejam, ya, bengis, kemudian aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang kepada semuanya. Nah, itu dia. Jadi kita kalau tidak mensyukuri, ya, tidak mensyukuri nikmat, kita ingkar kepada Allah, maka kita telah berbuat zolim kepada Allah. Contoh hal, ya, Bapak contohkan. Kita sudah diberikan kesehatan, kita sudah diberikan kesehatan, kita sudah diberi semangat, kita sudah diberi senyum, kita sudah diberi orang-orang yang tersayang kita, ya kan? Tetapi kita mengingkarinya, kita berbuat zolim kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Itu yang tidak boleh. Selanjutnya, apalagi? Jangan angkuh dan sombong. Kita tidak boleh angkuh. Ya, jangan angkuh dan jangan sombong. Nanti azab Allah itu akan datang ketika kita sombong. Percayalah. Tetapi ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, insya Allah nikmat itu akan ditambah dan ditambah. Oke, selanjutnya pesannya adalah, nasihatnya adalah, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Tadi sudah kita bahas, sholat itu ada 5 waktu, itu wajib kita kerjakan. Ya, karena sholat itu merupakan tiang agama. Tiang, namanya tiang itu harus kuat. Kalau kita mendirikan bangunan tidak ada fondasi atau tiangnya, maka bangunan itu akan mudah roboh. Nah, seperti itu dia. Dan barang siapa yang menegakkan sholat, ya, menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Ya, menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak sholat berarti dia meruntuhkan agama. Nah, seperti itu dia. Ya, kalau kita rajin sholat, maka kita adalah memperkokoh tiang-tiang fondasi agama. Tetapi kita tidak sholat, kita yang menjatuhkan, kita yang membuat agama itu menjadi runtuh. Nah, seperti itu.
Jadi Bapak harapkan kepada anak Bapak sekalian, sholatnya itu ditegakkan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang keji-keji itu ditinggalkan dan tetap bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anakku sekalian, itu merupakan nasihat dari Luqman alaihissalam, Luqman terhadap anak-anaknya. Nah, anak-anakku sekalian, dari materi ini tadi, Bapak nanti ada menayangkan sebuah video yang untuk kita diskusikan bersama kelompok masing-masing yang telah Bapak buat. Nanti ada beberapa grup. Ya, Bapak harapkan diskusinya ini menjadi hal-hal yang baik atau diskusinya dalam keadaan yang baik dan hasil yang baik. Baik anak-anakku sekalian, coba dibentuk dulu grupnya masing-masing, kelompoknya masing-masing, duduknya boleh berpindah, diatur sesuai dengan bangkunya masing-masing. Baik, anak-anakku sekalian, sudah bersama kelompoknya? Sudah, Pak. Oke, sudah bersama kelompoknya masing-masing? Ya, semua? Oke, sudah buku-buku untuk apanya sudah dipersiapkan? Buku-buku diskusinya? Coba dipersiapkan buku diskusinya sebagai bahan dari tambahan atas video kita yang mau kita tonton agar mempunyai diskusi yang maksimal. Ya, baik. Sudah anak-anakku? Sudah semua? Alhamdulillah ya. Oke, baik, coba kita lihat bersama-sama videonya dulu untuk kemudian didiskusikan kelompok masing-masing. Oke, anak-anakku sekalian, itu adalah cuplikan dari kisah Luqman dengan anaknya. Nah, dari video tadi, Bapak inginkan kelompok-kelompok yang sudah dibentuk untuk menganalisa kisah ataupun video yang kita tayangkan tadi, untuk nanti dapat didiskusikannya bersama-sama. Bapak harapkan semua kelompok yang telah dibagi melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Bapak kasih waktunya 10 menit dimulai dari sekarang sendiri, sehingga nanti pendapat-pendapat dari temannya dituangkan ke dalam hasil tugas kelompok yang Bapak berikan. Nanti setelah kita berdiskusi, nanti Bapak ada mengevaluasi sedikit untuk materi pelajaran kita ini, memperdalam materi pelajaran kita ini. Nanti akan ada tugas lembar kerja yang akan Bapak bagikan ke pribadi anak-anak Bapak sekalian untuk nanti dijawab dengan sebaik-baiknya. Oke, baik anak-anakku, waktunya sudah selesai. Oke, kira-kira siapa yang bisa memberi tanggapan terhadap video yang kita tayangkan tadi? Kelompok berapa? Iya, baik, kelompok 1. Oke, boleh kelompok 1 mempresentasikannya ke depan kelasnya. Ayo, bersama dengan teman-temannya di bawah hasil diskusinya. Terhadap kedua kelompok tadi yang telah menyampaikan ataupun telah mempresentasikan hasil analisa mereka. Kira-kira ada atau bersepakat semua, sependapat? Sependapat semua? Alhamdulillah ya, berarti kita semua menganalisa video kita ini dengan baik ya. Tadi kisah Luqman Al-Hakim dan anak-anakku sekalian, Bapak juga berharap kepada anak-anak Bapak, ketika ada yang mencemooh kita,
ketika ada yang mengatakan kita yang tidak baik, kita tidak usah pikirkan itu. Ya, kita tidak usah pikirkan itu. Tetapi apa? Kita ambil itu menjadi motivasi tersendiri buat diri kita. Diskusinya sudah selesai. Coba kembali ke bangkunya masing-masing. Kita akan melakukan sebuah lembar kerja untuk diisi ke masing-masing Bapak. Baik, lembar kerjanya ini adalah lembar kerja pribadi seputaran pelajaran yang telah kita awali dari awal sampai dengan akhir ini. Baik, akan Bapak bagikan satu persatu untuk dikerjakan. Oke, lembar kerjanya sudah ada seperti yang ada di layar. Kamu kerjakan sesuai dengan perintah dan arahannya yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Ya, boleh dikerjakan. Bapak kasih waktunya 10 menit juga. Ke depan hasil dari lembar kerja yang telah Bapak bagikan tadi untuk Bapak nilai. Boleh duduk kembali. Nah, baik anak-anakku sekalian, nanti ini akan Bapak lihat hasilnya, bagaimana pencapaian yang sudah anak-anak Bapak capai dalam materi pelajaran kita ini. Nah, selanjutnya untuk mengambil manfaat ataupun untuk mengambil kesimpulan dari pelajaran kita ini, kira-kira ada yang bisa memberi kesimpulannya? Ada? Siapa? Ya, boleh. Kakak. Ya, Luqman adalah hamba Allah yang soleh, baik. Siap berikan Luqman kepada anaknya di antara tadi tidak boleh syirik atau mensyekutukan Allah, kemudian tidak boleh angkuh dan sombong, dan yang ketiga tadi tidak apa tadi? Dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, itu yang Bapak harapkan untuk diterapkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita di masyarakat maupun dalam pribadi kita sendiri. Tidak boleh kita mensyirikkan Allah, tidak boleh kita angkuh, tidak boleh kita meninggalkan sholat wajib itu sendiri. Yang tadi 5 sholat wajib tadi tidak boleh kita tinggalkan. Ya, nah itu dia. Dan Bapak berharap nanti ketika ada yang bertanya, siapa yang bisa menceritakan kisahnya? Nah, kisahnya Luqman. Nah, Bapak harap nanti anak-anak Bapak yang sudah Bapak bekali materi, yang sudah kita pelajari, ketika ada yang bertanya, Bapak berharap anak-anak Bapak dapat menceritakan kisah Luqman kepada orang lain dan untuk diterapkan ke dalam kehidupannya masing-masing. Nah, di sini Bapak memiliki pesan kepada anak-anak Bapak. Ya. Oke, pesannya itu yang pertama itu adalah kerjakanlah hal-hal yang baik, ya. Kerjakan hal-hal yang baik. Apa itu? Misalnya rajin beribadah dan berdoa. Seperti gambar yang telah Bapak tayangkan tadi, seorang anak yang sholat, seorang anak yang berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya apa? Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ingatlah anak-anakku, ridhonya Allah adalah ridhonya kedua orang tua. Ingat ya,
ridhonya Allah adalah ridhonya kedua orang tua. Ketika orang tua kita tidak ridho kepada kita, apapun yang kita lakukan, maka hal itu tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya apa lagi? Hormat dan patuhlah kepada bapak dan ibu guru yang mengajar atau memberi ilmu kepada kita. Ya, artinya apa? Ketika kita tidak menghormati guru kita, maka ingatlah hal-hal yang buruk akan terjadi menimpa kita ketika kita tidak mengamalkan apa yang telah bapak atau ibu guru kita ajarkan kepada kita. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya, rajin mengaji dan belajar. Bapak harapkan ketika kita menerima pelajaran di sekolah mengenai agama, tidak cukup sampai di situ saja. Tetapi kita boleh mengaji di luar, memanggil guru untuk datang ke rumah kita, untuk belajar mengaji bersama dengan kita, membaca kitab-kitab suci kita, membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Ya, tetap kita laksanakan. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah, di masjid, ataupun di tempat pendidikan yang lain sebagainya. Nah, Bapak rasa itulah materi pelajaran kita hari ini. Dan untuk tugas anak Bapak sekalian, baca kembali materi hari ini, dan untuk minggu pertemuan selanjutnya, ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Rasul, teladan Rasul, ataupun Rasul adalah idola kita. Nah, seperti itu. Nanti ada beberapa kisah-kisah Nabi di situ yang akan kita bahas untuk kita jadikan materi pelajaran kita selanjutnya. Baik, untuk hari ini kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.